Bulan Juni adalah bulan yang sangat ditunggu dan dinantikan oleh beberapa orang. Siapa saja orang tersebut? Bukan hanya orang yang sedang berulang tahun, tetapi juga sekelompok orang LGBT yang merayakan Pride Month atau bulan kebanggaan. Bagaimana respon kita dan sikap kita dalam menghadapi gerakan yang menjunjung tinggi atau yang menggaungkan cinta sesama jenis? Let's talk about it in Christian perspectives. Halo semuanya, kembali lagi dengan Talk Actives, talking about perspectives. Talk Actives adalah konten yang membahas tentang fenomena, tentang kejadian, dan tentang berita terkini melalui perspektif Injil. Di episode kali ini kita akan membahas tentang gerakan lesbian, gay, bisexual, dan transgender, atau yang lebih dikenal dengan LGBT. Sebuah video viral di media sosial ini memperlihatkan aksi pengunjung yang diduga gay di kafe Warung Wow di Jalan Warung Jati Raya, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Dalam video amatir milik warga, memperlihatkan dua pasangan muda tengah asik berpelukan di sebuah kafe Warung Wow. Sejumlah warga mengaku resah. Pada bulan Juni ini, komunitas LGBT sedang merayakan Pride Month. Apa itu Pride Month? Pride Month adalah acara untuk memperingati kerusuhan Stonewall yang adalah serangkaian demonstrasi oleh anggota komunitas gay. Mereka memprotes penggerebekan polisi yang terjadi pada dini hari di tanggal 28 Juni 1968 di Stonewall Greenwich, New York. Demonstrasi ini sebenarnya diasumsikan sebagai salah satu peristiwa yang paling penting yang memicu gerakan pembebasan gay dan perjuangan hak modern sebagai gay dan lesbian di Amerika Serikat. Hi everyone. We want to wish you a happy Pride Month and let you know how proud we are to stand with you this month and every month. For the LGBTQ community, for our nation and for the world. Joe Biden mengatakan bahwa dirinya turut merayakan keragaman rakyat Amerika dan menyuruh mereka mengibarkan bendera kebanggaan mereka setinggi-tingginya. Acara perayaan tersebut juga diadakan di beberapa area seperti Los Angeles, yang berniatan untuk mengundang artis seperti Christina Aguilera untuk memimpin perayaan mereka, atau di kota-kota seperti Oklahoma yang juga akan mengadakan parade, lari, dan piknik. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengerti dulu apa yang menyebabkan orang-orang memiliki keinginan untuk berhubungan atau menjalin cinta dengan sesama jenis. Apakah orang gay atau lesbian itu adalah hasil dari bentuk lingkungan, atau sebenarnya hal itu atau mereka sudah ditentukan dari lahir? Am I born gay or lesbian? What do you think? Dari kecil sih udah suka sesama kayak gitu, dari SD udah berasa sih. Semenjak sakit hati sama perempuan. Pertanyaan tersebut sebenarnya bukanlah pertanyaan yang benar. Sebenarnya tidak peduli kita dilahirkan gay, lesbian, pemabuk, pemarah, aktif maupun pasif, kita semua adalah seorang pendosa. Dilahirkan menjadi seorang pendosa
tidak berarti bahwa dosa itu adalah sesuatu yang benar. Apapun dan siapapun kita saat lahir, Yesus mengatakan bahwa kita harus dilahirkan baru. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa aku lahir sebagai seorang gay, aku lahir sebagai seorang lesbian, tidak mendukung dan menjustifikasi gay dan lesbian cinta sesama jenis. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, why can we be gay or lesbian? Memang mengapa dan apa yang salah dengan gay dan lesbian? Mengapa hal tersebut disebut dengan dosa? Jawabannya adalah karena di dalam Alkitab, cinta sesama jenis bukanlah rancangan awal Tuhan. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia mengatakan seperti ini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu akan menjadi satu daging. Allah mengatakan bahwa pernikahan seharusnya adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rancangan awal Tuhan, maka artinya kita tidak mengasihi Dia. Itu mengapa cinta sesama jenis adalah dosa. Dasar dosa bukanlah dari perilaku cinta sesama jenisnya, tetapi dasar dosa adalah dari hati manusia yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Tuhan. Cinta sesama jenis sebenarnya hanya mengekspos apa yang ada dalam hati kita, dan bahwa ternyata kita lebih mengasihi diri kita sendiri daripada kita mengasihi Tuhan. Itu mengapa gay dan lesbian adalah dosa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, what now if we are gay or lesbian? Bagaimana jika sekarang kita tahu dan kita menyadari bahwa kita punya kecenderungan yang berdosa dan berbeda daripada orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengakui keberdosaan kita. Kita harus mengingat bahwa dosa kita bukanlah dosa yang tabu. Justru pertobatan itu dimulai dari pengakuan diri kita di hadapan Allah. Jangan menganggap bahwa perjuangan yang kita semua hadapi adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa homoseksual tidak lebih besar daripada dosa yang dialami oleh orang-orang yang heteroseksual. Tidak ada dosa yang terlalu jauh, tidak ada dosa yang terlalu dalam untuk diampuni dan dipulihkan oleh karya salib Kristus. Yang kedua, mintalah tolong kepada Tuhan untuk mengganti hatimu dan hati kita semua. Homoseksualitas semua berasal dan didasarkan dari hati yang memberhalakan hal yang lain selain Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan hatimu dan hati kita semua dan membuat kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi berhala yang bertahta yang ada dalam hati kita. Dan yang terakhir, coba tinggallah di dalam komunitas gereja yang dapat menolong, dapat mengingatkan, dapat menegur, dan dapat membantu Anda semua, dapat membantu kita semua untuk mengawasi perbuatan kita. Ingat bahwa iman bukanlah proyek pribadi, tetapi iman adalah proyek komunitas. Lalu bagaimana sikap kita jika bukan kita yang mengalami gay atau lesbian, tetapi orang-orang terdekat dan orang-orang tersayang kita? Apa yang harus menjadi sikap dan respon kita? Yang pertama, janganlah langsung menghakimi dan kita harus memulai dengan kasih. Ingat bahwa tanpa kasih, apapun yang kita katakan tidak akan sampai kepada hati orang tersebut. Yang kedua, carilah terlebih dahulu dasar motivasi atau lubang yang ada dalam hati orang itu. Ingat bahwa perilaku didasari oleh motivasi hati. Jadilah orang yang dengar-dengaran dan bangunlah kepercayaan terlebih dahulu dengan orang yang Anda kasihi. Kemudian, setelah kepercayaan sudah terbangun, sampaikanlah kabar baik tentang kepuasan yang sejati. Kepuasan yang sejati bukan ada dalam di dunia ini, tapi kepuasan yang sejati hanya ada dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Kita berharap orang tersebut dapat mengerti dan orang tersebut dapat percaya kepada Tuhan.
Mungkin akan ada ketidaksetujuan, akan ada perdebatan mengenai hal ini. Tetapi kita harus tetap memberitakan kebenaran. Kita harus mengingat bahwa kasih bukan berarti kompromi. Dan yang terakhir, berdoalah senantiasa dan temani kehidupan orang yang Anda sayangi. Jadilah teman, jadilah keluarga, sahabat, dan saudara yang apa adanya. Landasi semuanya dengan kasih. Pada akhirnya, topik tentang LGBT adalah topik yang sangat sensitif dan sangat kompleks. Kita tidak bisa dengan mudah mengubah diri kita sendiri atau mengubah orang lain yang mengalami hal tersebut. Tetapi bukan berarti kita menolak dan membenci diri sendiri atau membenci komunitas LGBT. Tetapi marilah kita menerima dan tetap memberitakan kenikmatan yang jauh lebih besar daripada berhala dan kenikmatan yang ditawarkan di dunia ini. Christ's love and acceptance is far more satisfying than whatever this world offers. Kasih Tuhan dan kasih Kristus jauh lebih nikmat daripada semua berhala yang ditawarkan di dunia ini. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang topik LGBT ini? Jangan lupa untuk berikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Rock Riverside Community Official. See you in the next perspectives. Bye-bye.